Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikanlah sebagai uswah, teladan kita agar mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat. Nabi kita Muhammad SAW menginginkan keselamatan bagi kita sebagai umat, bukan hanya keselamatan di dunia, bahkan sampai selamat di akhirat kelak. Untuk itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua ilmu daripada yang menyelamatkan kita sebagai umat. Jadikanlah dunia ini sebagai wasilah menuju keselamatan akhirat tersebut. Nabi kita Muhammad SAW bahkan memberikan obat daripada penyakit-penyakit yang kita alami, yang kadang-kadang penyakit tersebut menyebabkan kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, dalam hal ini Nabi pun bersabda, likulli dawa. Setiap penyakit, kata Rasulullah SAW, pasti ada obatnya. Contoh di antara penyakit itu ialah penyakit galau atau penyakit kebingungan dan kesusahan. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW memberikan kita jalan untuk mengobati penyakit kegalauan ini yang menjadi problem kita sebagai umat di akhir zaman ini. Beliau bersabda, la haula wa la quwata illa billah dawa'un min tis'ah wa tis'ina da'. Mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya semuanya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan obat daripada 99 penyakit. Aisaruha alhammu. Contoh penyakit yang paling ringan daripada ucapan la haula wala quwata illa billah sebagai obatnya ialah penyakit kegalauan atau kesusahan dan kebingungan. Dari sini Nabi kita Muhammad SAW menginginkan kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa diri kita ini lemah di hadapannya. Tidak ada kekuatan kita untuk bisa berbuat ketaatan, dan tidak ada pula daya kita untuk bisa menjauhkan kemaksiatan, kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika datang kegalauan pada diri kita sebagai mukmin, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, ingatlah kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hilanglah kekacauan hati dan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Karena dengan mengingat Allah, jiwa kita sebagai mukmin akan menjadi tenang dan menjadi tenteram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, kata Allah, ketika kita ingat kepadanya, maka datanglah ketenangan jiwa. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia bukanlah tujuan kemewahan, tapi hidup di dunia ialah mencari ketenangan. Ketenangan jiwa dan ketenangan batin merupakan modal yang akan mengantarkan kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula ketika diberikan Allah kegalauan, kebingungan dan kesusahan, akhirnya kita lari ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lari ke tempat maksiat, lari ke tempat hal-hal yang haram, lari ke tempat perkumpulan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua
bahkan akan mendatangkan bala musibah yang lebih besar daripada penyakit yang kita derita berupa kegalauan. Untuk itu, kita sebagai mukmin tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Kita sebagai muslim tunjukkan bahwa kita adalah orang Islam yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, berteladankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Tunjukkan bahwa kita umat yang selamat, baik selamat dunia maupun selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami hamba-Mu ini kebaikan di dunia, keselamatan di dunia, begitu pula kebaikan nanti di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hatta nafiq wa nahaqul farik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.